Hari ini kami akan membahas beberapa contoh kasus penerapan uji hipotesis, khususnya dalam dunia bisnis dan data. Saya Ahmad Fauzi Akbar Saputra akan menjelaskan soal nomor 1. Seorang pengusaha baja dari PT Green Energy menyatakan bahwa laba penjualan setiap bulannya mencapai 40 juta. Untuk menguji pernyataan ini, dilakukan pengambilan sampel selama 50 bulan dengan simpangan baku sebesar 24 juta. Diketahui bahwa rata-rata laba penjualan dari sampel tersebut adalah 44 juta. Ujilah hipotesis dengan taraf nyata 5%. Yang diketahui dari soal N sama dengan 50, mu sama dengan 40 juta rupiah, simpangan baku sebesar 24 juta rupiah, alfa sama dengan 5%, X bar sama dengan 44 juta rupiah. Langkah pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0.2 mu sama dengan 40 juta. H1.2 mu tidak sama dengan 40 juta. Langkah kedua, lakukan uji hipotesis dua arah untuk satu rata-rata. Langkah ketiga, tentukan taraf nyata atau tingkat signifikansi. Di sini alfa adalah 5%. Karena ini uji dua arah, maka nilai kritis berada di dua sisi kurva. 0,5 dikurang alfa dibagi 2 sama dengan 0,475. Z pada 0,475 adalah kurang lebih 1,96. Langkah keempat, wilayah kritis Z buka kurung 0,475 sama dengan kurang lebih 1,96 karena dia dua arah. Langkah kelima, hitung nilai statistik uji menggunakan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma per akar dari N. Kita dapatkan Z sama dengan nilai rata-rata sampel X bar sama dengan 44 juta, rata-rata populasi mu sama dengan 40 juta, simpangan baku sebesar 24 juta, dan jumlah sampel N sama dengan 50 juta, kita peroleh Z sama dengan 44 juta dikurang 40 juta dibagi 24 juta per akar 50, yang hasilnya adalah Z sama dengan 1,1785. Langkah ke-6, mari kita lihat grafik distribusi normal untuk mengambil keputusan. Batas wilayah kritis berada pada Z sama dengan minus 1,96 dan Z sama dengan plus 1,96. Nilai Z hitung sebesar 1,1785 berada di antara kedua batas ini, yaitu dalam wilayah H0. Maka keputusan yang diambil adalah terima H0 tolak H1. Langkah ke-7, kesimpulan berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa keuntungan penjualan PT Green Energy setiap bulannya mencapai 40 juta. Saya Najwa Salsabila Balkis ingin menjelaskan soal nomor 2. Dalam ujian SOKA diperkirakan kurang dari sama dengan 42% mahasiswa yang lulus ujian dengan nilai di atas rata-rata. Jika dari 450 mahasiswa ada 240 yang nilainya di bawah standar kelulusan, maka ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa kurang dari sama dengan 42% mahasiswa akan lulus dalam ujian statistika. Gunakan ketahui P kurang dari 0,42, N-nya sama dengan 450, Q-nya sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 kurang 0,42 sama dengan 0,58. X barnya itu 450 dikurang 240 sama dengan 210. A-nya 5%. Yang ditanya itu uji hipotesis. Yang dilakukan pertama adalah H0 sama dengan P kurang dari 0,42. H1-nya sama dengan P lebih 0,42. Uji hipotesis satu arah satu proporsi. Taraf nyatanya A sama dengan 5% sama dengan 0,05. 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0. Z buka kurung 0,45 tutup kurung sama dengan 1,65. Nilai hitungnya dengan pakai rumus Z sama dengan X bar dikurang buka kurung N kali P dibagi akar N kali P kali Q sama dengan 210 dikurang 450 dikali 0,42 terus dibagi akar 450 dikali
0,42 dikali 0,58 sama dengan 2,0057. Gambar dan keputusan. Keputusannya itu tolak H0 terima H1. Kesimpulannya adalah mahasiswa yang lulus ujian SOKA lebih dari 42%. Saya Diva Khairunisa akan menjelaskan soal ketiga. Bunga adalah seorang pengusaha kosmetik, menyatakan bahwa penjualan kosmetik tiap bulannya paling sedikit terjual 420 piece. Dengan mengambil sampel sebanyak 40 dan simpangan baku 20. Diketahui rata-rata penjualan sebanyak 240. Ujilah hipotesis tersebut dengan taraf nyata 5%. Diketahui N sama dengan 40, X barnya 240, mu lebih dari sama dengan 420, alfa 5%, simpangan baku 20. Ditanya uji hipotesis. Menjawabnya menggunakan langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama itu mencari H0 dan H1. H0 sama dengan mu lebih dari sama dengan 420, H1 mu kurang dari 420. Yang kedua, uji hipotesis satu arah satu rata-rata. Ketiga, taraf nyata alfa sama dengan 5%. Dijadikan desimal menjadi 0,05. Lalu 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,45. Yang keempat, wilayah kritis. Z 0,45 sama dengan minus 1,65, yaitu uji kiri. Hasilnya kenapa bisa minus 1,65 itu karena sudah ada di tabel. Yang kelima, nilai hitung. Rumusnya Z sama dengan X bar dikurang mu per simpangan baku per akar N sama dengan 240 dikurang 420 per 20 per akar 40 sama dengan minus 56,9210. Yang keenam itu gambar dan keputusan seperti yang sudah ada di slide ini, yang sudah ada di PPT ini. Jadi keputusan itu tolak H0 terakhir. Kesimpulan, penjualan kosmetik setiap bulannya kurang dari 420 piece. Halo, saya Syafira Aulia ingin menjelaskan soal nomor 4, yaitu seorang pemilik toko kacamata yang sedang melakukan percobaan pada dua jenis lensa merek NJZ sebanyak 240 lensa dan ternyata 42 lensa dapat tahan terhadap goresan. Lensa merek TBZ sebanyak 200 lensa dan ternyata 55 lensa dapat tahan terhadap goresan. Apakah ada perbedaan antara lensa NJZ dan lensa TBZ? Ujilah dengan taraf N1 240, N2 nya 200, X bar 1 nya 42, X bar 2 nya 55, P1 nya 0,175, P2 nya 0,275, Q1 nya 1 dikurang 0,175 hasilnya 0,825 dan alfanya 5%. Q2 nya 1 dikurang 0,275 hasilnya 0,725. D0 sama dengan 0. Ditanyanya uji hipotesis dan jawabannya ada 7 langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, H0 P1 dikurang P2 sama dengan 0. H1 P1 dikurang P2 tidak sama dengan 0. Nomor 2, uji hipotesis dua arah, dua proporsi karena tidak sama dengan 0. Yang ketiga, taraf nyatanya alfa 5%, jadi 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Nah, 0,5 dikurang 0,025 hasilnya 0,475. Yang nomor 4, wilayah kritis itu hasilnya adalah Z 0,475 itu kurang lebih 1,96. Nilai hitungnya di sini Z sama dengan P1 dikurang P2 tutup kurung dikurang D0. Tadi D0 nya itu kan hasilnya 0, jadi dimasukinnya 0, terus akar
P1 dikurang Q1 dibagi N1 ditambah P2 dikurang Q2 dibagi N2 dan dihitung satu-satu. P1 dikurang Q1 dibagi N1 dihitung, terus sama juga P2 dikurang Q2 dibagi N2 nya dihitung, baru ditambah, habis ditambah hasilnya baru diakar. Terus yang atas juga dikurang dulu hasilnya, terus nanti dikurang sama 0, terus nanti hasilnya dibagi antara yang atas sama yang bawah dan hasilnya minus 2,5012. Dan gambarnya itu hasilnya kan karena minus, jadi di sebelah kiri, dan hasil tadinya, hasil yang wilayah kritisnya itu ada dua, ada yang di bagian wilayah kritis minus dan tidak minus di sebelah kanan, dan posisi hasil nilai hitungnya itu berada di posisi minus, jadi berada di posisi kiri, dan berarti nilai HO-nya itu ditolak dan H1-nya diterima karena posisi nilai hitungnya ini berada di nilai kritis kiri, jadinya minus, dan yang keputusannya jadinya H0-nya ditolak dan H1-nya itu diterima. Dan kesimpulannya itu tidak ada perbedaan di antara dua jenis lensa merek NJZ dan lensa merek TBZ. Terima kasih. Saya Isvalana Rosa, saya ingin menjelaskan soal nomor 5. Suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 50 kaleng yang dieliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Kita tentukan formulasi hipotesisnya. HO, U sama dengan 400, H1, 4 kurang dari 400. Terus kita tentukan taraf nyata dan nilai tabelnya. A sama dengan 5% didesimalkan menjadi 0,05. Dan ZO, 0,05 sama dengan minus 1,64 menggunakan uji sisi kiri. Lalu kita dapatkan daerah penolakan dan daerah penerimaan. Lalu kita lakukan uji statistik seperti di gambar. Dan yang terakhir kita tentukan kesimpulan, yaitu karena ZO sama dengan minus 1,41 lebih besar dari sama dengan minus Z 0,05 sama dengan minus 1,64, maka HO diterima. Jadi berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Pada akhirnya, ini hanyalah sebuah catatan tentang perjalanan panjang, pencarian makna dan kebenaran, tentang hipotesis yang tak selalu bisa dibuktikan dan realita yang kadang menolak data. Kita belajar bahwa manusia seringkali hanya asumsi dalam sistem yang lebih besar dari pemahaman, bahwa kita hidup di antara kemungkinan dan tak semua hal butuh keputusan final. Hiduplah bertahun-tahun, ujilah dunia dengan caramu, tolak, terima, ragu, ulangi, karena proses lebih penting dari kesimpulan. Dan jika waktu masih mencatat, kepadamu 2000 tahun mulai sekarang, biarlah pernyataan itu tetap terbuka.